Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Soal jika kita ditanyai orang apa arti iman itu. Jawab bahwa arti iman itu percaya akan barang yang datang dengan dia Rasulullah SAW. Soal jika kita ditanyai orang apa arti Islam itu. Jawab bahwa arti Islam itu yaitu menjunjung dan mengikuti segala titah Allah dan mengikuti sabda Rasulullah dan menjauhi segala larangannya. Itu yang dinamakan dengan Islam. Soal jika kita ditanyai orang apa arti ihsan itu. Jawab bahwa arti ihsan itu yaitu berbaik cinta rasa serta tulus ikhlas, yakni menyempurnakan keelokan suatu sifat kemudian daripada diperolehnya. Soal jika kita ditanyai orang apa arti tauhid itu. Jawab bahwa arti tauhid itu yaitu mengesahkan dia sekira-kira tiadalah diperoleh sekutu pada yang diesahkan. Selanjutnya soal jika kita ditanyai orang apa arti ma'rifat itu. Jawab bahwa arti ma'rifat itu yaitu mengenal akan suatu serta memutuskan hukum mengenalnya dengan nafi dan isbat. Soal jika kita ditanyai orang apa arti syahadat itu. Jawab bahwa arti syahadat itu yaitu khabar dengan dalil qat'i. Artinya khabar dalil yang putus. Maka adalah khabar itu dua bahagi. Pertama khabar dengan dalil, kedua khabar dengan mutawatir. Artinya berturut-turut seperti sabda Nabi SAW. Fa idza alimtum mithla syamsi fashhidu. Artinya apabila engkau ketahui seperti matahari, maka naik saksilah engkau. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara fardu syahadat itu. Jawab bahwa fardu syahadat itu dua perkara. Pertama mengikrarkan dengan lidah, kedua mentasdikkan dengan hati akan maknanya. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara kesempurnaan syahadat itu. Jawab bahwa kesempurnaan syahadat itu 4 perkara. Pertama ilmu dengan dalil, yang kedua ikrarkan dengan lidah, yang ketiga tasdikkan dengan hati, yang keempat yakin dengan hati. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara rukun syahadat itu. Jawab bahwa rukun syahadat itu 4 perkara. Pertama mengisbatkan zat Allah, kedua mengisbatkan sifat Allah, ketiga mengisbatkan af'al Allah, keempat mengisbatkan kebenaran Rasulullah SAW. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat sah syahadat itu. Jawab bahwa syarat sah syahadat itu 4 perkara. Pertama diketahui, kedua diikrarkan, ketiga ditasdikkan, keempat diamalkan. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara yang membinasakan syahadat itu. Jawab bahwa yang membinasakan syahadat itu dengan 4 perkara. Pertama menduakan Allah, kedua syak hatinya, ketiga menyangkali dirinya daripada dijadikan Allah, keempat tidak diisbatkannya. Soal jika kita ditanyai orang syahadat itu berapa perkara. Jawab bahwa syahadat itu 2 perkara. Pertama syahadat tauhid, kedua syahadat rasul. Soal jika kita ditanyai orang yang mana yang dinamai syahadat tauhid dan yang mana bernama syahadat rasul. Jawab bahwa yang bernama syahadat tauhid itu asyhadu an la ilaha illallah, dan yang bernama syahadat rasul itu yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Soal jika kita ditanyai orang iman itu berapa perkara. Jawab bahwa iman itu 2 perkara. Pertama iman mujmal, kedua iman mufassal.
Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara rukun iman yang mujmal dan berapa perkara rukun iman yang mufassal, jawab bahwa rukun iman yang mujmal itu dua perkara. Pertama, amantu billah wa bima qala Allah, artinya aku percaya akan Allah dan barang firman-Nya. Kedua, amantu bi rasul wa bima qala rasul, percaya aku akan rasul dan dengan barang yang berkata oleh rasul. Dan rukun iman yang mufassal itu 6 perkara. Pertama, amantu billah, aku percaya akan Allah, wa malaikati, artinya percaya kepada malaikat, wa kutubi, artinya percaya kepada kitabnya, wa rusuli, artinya percaya kepada rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dan keenam, wal qadri khairihi wa syarrihi min Allah, artinya percaya aku akan untung baik dan jahat daripada Allah. Soal jika kita ditanyai orang yang mana untung baik dan yang mana untung jahat itu, jawab bahwa untung baik itu iman dan taat, dan untung jahat itu kafir dan maksiat. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara fardu kesempurnaan Islam itu, berapa perkara fardu dan kesempurnaan iman itu, jawab bahwa fardu dan kesempurnaan iman 3 perkara. Pertama, mengikrarkan dengan lidah. Kedua, mentasdikkan dengan hati. Ketiga, berbuat dengan anggota serta mengikut ijma' segala sahabat yang 4 dan imam yang 4, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat iman itu, jawab bahwa syarat iman itu yaitu 10 perkara. Pertama, kasih akan Allah. Kedua, kasih akan segala malaikat Allah. Ketiga, kasih akan segala kitabullah. Keempat, kasih akan segala nabiullah. Kelima, kasih akan segala waliullah. Keenam, benci akan segala sitru Allah. Ketujuh, takut akan azab Allah. Kedelapan, harap akan rahmat Allah. Kesembilan, membesar-besarkan segala amar Allah serta mengerjakan dia. Kesepuluh, berbesar-besarkan segala nahi Allah serta menjauhi akan dia. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara yang membinasakan iman itu, jawab bahwa yang membinasakan iman itu yaitu 10 perkara. Pertama, menduakan Allah. Kedua, mengekalkan segala perbuatan jahat serta diharuskan pada perbuatan dia. Ketiga, membinasakan sesama makhluk dengan zalimnya serta memperingan-ringankan syarak Allah. Keempat, bersalah-salahan hati sama Islam serta ditaruhkan dendam di dalam hatinya. Kelima, meringan-ringankan syariat. Keenam, tiada takut gugur imannya. Ketujuh, menyerupai perbuatan kafir. Kedelapan, putus asa daripada rahmat Allah. Kesembilan, memakai pakaian kafir seperti tali pinggang, tali ikat pinggang, jubah, ruhban, nasara. Kesepuluh, memutuskan dirinya daripada menghadap kiblat serta meringan-ringankan pada hatinya. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara rukun Islam itu, jawab bahwa rukun Islam itu 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sembahyang pada sehari semalam 5 waktu. Ketiga, memberi zakat jikalau ada sampai hartanya daripada nisab dan haulnya. Keempat, puasa pada bulan Ramadan dalam setahun itu sebulan jua. Kelima, naik haji ke Baitullah jika kuasa engkau berjalan kepadanya, fardu seumur hidup sekali, dan jua fardu di dalam Islam pun itu jua. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara kesempurnaan Islam itu, jawab bahwa kesempurnaan Islam itu yaitu seperti kesempurnaan iman itu juga, yaitu 3 perkara seperti yang telah tersebut dahulu. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara tanda Islam, tanda Islam itu ada 4 perkara. Pertama, merendahkan dirinya kepada sesama Islam. Kedua, suci lidahnya daripada dusta. Ketiga, suci perutnya daripada memakan yang haram. Keempat, suci badannya daripada lembah dan tamak, daripada lobak dan tamak. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat Islam itu, jawab bahwa syarat Islam itu 4 perkara. Pertama, sabar akan hukum Allah. Kedua, ridha dan qada Allah. Ketiga, yakin serta ikhlas hatinya menyerahkan diri kepada Allah. Keempat, mengikut firman Allah dan sabda Rasulullah serta menjauhkan segala larangannya.
Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara yang membinasakan Islam, jawab bahwa yang membinasakan Islam itu 4 perkara. Pertama, berbuat sesuatu dengan tiada diketahui. Kedua, diketahui tapi tiada dikerjakan. Ketiga, tiada tahu serta tidak mau belajar. Keempat, mencela akan orang berbuat baik serta diharuskan dan diperingatkan pada pekerjaannya. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara fardu istinja itu, jawab bahwa fardu istinja itu 3 perkara. Pertama, menghilangkan rupanya. Kedua, menghilangkan rasanya. Ketiga, menghilangkan baunya serta yakin. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara fardu mandi junub itu, jawab bahwa fardu mandi junub itu 3 perkara. Pertama, niat beserta dengan air. Ini lafaz niatnya, nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Kedua, menyampaikan air pada sekalian tubuhnya. Ketiga, menghilangkan najis ain pada tubuhnya jika ada pada badannya. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara yang mewajibkan mandi itu, jawab bahwa yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Pertama, keluar mani. Kedua, bertemu 2 khatan. Ketiga, mati yang bukan mati syahid. Keempat, haid. Kelima, nifas, yaitu darah yang keluar kemudian daripada beranak 40 hari atau 60 hari. Keenam, wiladah. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara haram pada orang yang junub itu, jawab bahwa haram pada orang junub itu 5 perkara. Pertama, sembahyang. Kedua, tawaf. Ketiga, membaca Quran. Keempat, menjabat mushaf. Kelima, masuk dalam masjid. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat mandi junub itu, jawab bahwa syarat mandi junub itu 11 perkara. Pertama, Islam. Kedua, berakal. Ketiga, mengetahui akan fardu dan sunatnya. Keempat, meniatkan fardu pada yang fardu dan meniatkan sunat pada yang sunat. Kelima, dengan air yang suci menyucikan. Keenam, jangan berlapis kulit itu dengan sesuatu yang menegahkan sampai air kepada badannya seperti kapur atau lilin atau getah atau barang sebagainya. Ketujuh, hendaklah berkekalan niatnya daripada permulaan hingga sesudahnya. Kedelapan, menyampaikan air kepada sekalian kulit yang zahir dan pada segala bulu roma dan kaki di bawah ujung kuku dan panjang dan kaki di bawah ujung khatan, dan pada zahir antara 2 jalan. Pada qada hajat. Ke-9, memeliharakan air jangan berpindah daripada yang sudah terangkat pada anggota fardu. Ke-10, jangan memutuskan niat daripada permulaannya datang kepada kesudahannya. Ke-11, suci daripada haid dan nifas. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat yang dahulu daripada mengambil air sembahyang itu, jawab bahwa syarat yang dahulu daripada mengambil air sembahyang itu yaitu 6 perkara. Pertama, Islam. Kedua, memayat. Ketiga, dengan air yang suci menyucikan. Keempat, jangan ada yang menegahkan sampai air pada anggota yang dibasuhnya. Kelima, suci daripada haid dan nifas. Keenam, mengetahui segala fardu dan sunatnya. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara fardu mengambil air sembahyang itu, jawab bahwa fardu pada mengambil air sembahyang itu 6 perkara. Pertama, niat serta air ke mukanya. Maka inilah lafaz niatnya, nawaitu raf'al hadasil asghari min a'dha'il wudu'i fardan alayya lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku mengangkatkan hadas yang kecil daripada anggota wudu fardu atasku dengan karena Allah Ta'ala. Kedua, membasuh sekalian mukanya. Ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku keduanya. Keempat, menyapu sedikit daripada kepalanya. Kelima, membasuh kaki keduanya hingga mata kaki keduanya. Keenam, tertib. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara yang membinasakan air sembahyang itu, jawab bahwa yang membinasakan air sembahyang itu 5 perkara. Pertama, barang yang keluar salah satu daripada 2 jalan, melainkan mani dirinya. Kedua, menjabat kubul atau dubur dengan tapak tangannya atau perut segala anak kaki, segala anak jari. Ketiga, bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang hilang dengan tiada berlapis. Keempat, hilang akal sebab mabuk atau pitam atau gila. Kelima, tidur yang tiada tetap kedudukannya. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara haram pada orang yang tiada berair sembahyang, jawab bahwa haram pada orang yang tiada berair sembahyang 3 perkara. Pertama, sembahyang. Kedua, tawaf. Ketiga, menjabat mushaf atau membawa dia. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat yang dahulu daripada sembahyang itu, jawab bahwa syarat yang dahulu daripada sembahyang itu 8 perkara. Pertama, memayat. Kedua, mengetahui fardu dan sunatnya.
Ketiga, membedakan segala fardu dan sunatnya. Keempat, mengetahui akan masuk waktu dengan yakin atau enggaknya. Kelima, menutupi auratnya. Keenam, menghadap kiblat. Ketujuh, suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada badannya dan kainnya dan tempat sembahyangnya. Kedelapan, suci ia daripada hadas akbar dan hadas asgar. Soal, jika kita ditanyai orang berapa perkara yang difardukan sembahyang itu, jawab bahawa yang difardukan sembahyang itu 3 perkara. Pertama, Islam. Kedua, akil. Ketiga, balik. Soal, jika kita ditanyai orang berapa perkara rukun sembahyang itu, jawab bahawa rukun sembahyang itu 19 perkara. Pertama, niat. Kedua, berdiri betul. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, berhenti di dalamnya. Ketujuh, i'tidal. Kedelapan, berhenti di dalamnya. Kesembilan, sujud. Kesepuluh, berhenti di dalamnya. Kesebelas, duduk antara dua sujud. Ke-12, berhenti di dalamnya. Ke-13, sujud yang kedua. Ke-14, berhenti di dalamnya. Ke-15, duduk akan tahiyat yang akhir. Ke-16, membaca tahiyat akhir. Ke-17, selawat akan Nabi di dalam tahiyat akhir. Ke-18, memberi salam yang pertama. Ke-19, tertib. Soal, jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat niat itu, jawab bahawa syarat niat itu 7 perkara. Pertama, hendaklah ada niat itu di dalam hati. Kedua, menyahaja ia akan sembahyang itu. Ketiga, menyatakan fardu. Keempat, menentukan waktunya. Kelima, hendaklah dimuqaranah niat itu daripada awal takbiratul ihram hingga akhirnya. Keenam, meniatkan imam pada imam Jumat dan makmum Jumat dan sembahyang berjamaah. Ketujuh, hendaklah jangan berpindah niat itu daripada pertama hingga kesudahannya.